Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, ini makin kesini makin banyak saja ya yang melaporkan barisan sakit hati ya. Setelah kemarin ada relawan pemuda Patriot Nusantara yang melaporkan Roy Suryo, Tifa dan juga Rismon. Dan kini juga ada kelompok organisasi dengan nama Peradi yang juga melaporkan Rismon CS. Tentunya pelaporan ini menjawab tantangan Rismon yang dengan jumawa dia kalau dilaporkan akan datang ini. Jawabannya ya ini Rismon. Rismon sudah seenaknya dengan titel kepakarannya. Rismon dan Roy Suryo itu seenak jidatnya membuat hoak tentang ijazah palsu Pak Jokowi, sehingga apa? Sehingga banyak masyarakat yang termakan omongannya tersebut gitu ya, membuat kegaduhan gitu ya. Anda kok enak sekali dengan titel Anda sebagai pakar telematika kok seenaknya meneliti ijazah Pak Jokowi itu palsu. Argumen Anda di TV-TV selalu menyatakan hal tersebut gitu. Statement-statement Anda dan konco-konco Anda itu sudah membuat kegaduhan gitu ya. Nah, pantas wajar jika banyak orang melaporkan Anda dan kelompok Anda ini ke polisi gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Berani cuap-cuap di medsos. Siapa bilang? Ya? Siapa bilang? Kalau saya dipanggil pun nanti ditersangkakan ke Mabes Polri, saya datang lo langsung. Ya? Coba Listio Sigit Prabowo, langsung saya tersangkakan. Misalnya tersangka hoax kek, ujaran kebencian kek. Ya kita buktikan di mana saya hoax. Ya? Polisi yang sering hoax. Ya? Kalau saya diperiksa langsung saya datang. Tindakan-tindakan atas nama demokrasi, ya, demokrasi yang ingin mengkebiri demokrasi hukum di Republik ini adalah pembelajaran yang tepat. Jadi demokrasi kebablasan itu tidak bisa mengkebiri demokrasi hukum, sehingga harus ada demokrasi hukum juga yang berjalan. Jadi kalau atas nama demokrasi tetapi kebablasan dan membuat gaduh, maka kita juga harus melihat demokrasi hukum saat ini. Nah, itu dari saya. Mungkin teman-teman nanti setelah kami buat laporannya bisa meliput lagi dan menyampaikan apa saja. Nah, untuk Pak Dewan Nasihat, silakan Pak. Cukup. Nanti Pak, laporannya apa sih Pak? Ini terkait ijazah terkait ijazah palsu. Terus apalagi Ketum? Silakan Pak Ketum. Kita coba melaporkan mengenai dugaan penghinaan, hasutan dan juga membuat gaduh. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan coba Nanti tergantung di dalamnya kemukakan, tergantung para nanti penyidiknya, yang mana yang pasal yang lebih tepat. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami ingin menyampaikan perasaan kami bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan terus ini, masyarakat kita akan dirugikan. Akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena kita membatasi, kita datang pada hari ini untuk melaporkan oknum-oknum tertentu. siapa aja Pak yang dilaporkan? Bocorannya. Oknumnya inisial aja ya. Inisial aja ya. RS. Inisial aja dulu. RS sama Salah satu dokter. Dokter palsu juga kan? RS. Dua-duanya RS ini. Dua-duanya RS. RS 2 Ya. Dua T. Kemudian sama dokter T. Dokter T. Ya. Berarti total Ya. ada Tiga. Ada tiga orang. Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat Nanti bukti ini tanya. apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke penyelidik ya. Sebelum masuk penyidikan kan penyelidik dulu. Kita akan konsulkan kepada penyelidik agar penyelidik menentukan sikap terhadap barang bukti yang kami bawa ini. Ya, sementara gitu dulu saya rasa ya. Ya, nanti habis pemeriksaan kita wawancara lagi ya. Oke. Gitu dulu ya. Maksudnya barang buktinya berupa video, dokumen atau Video. Sementara dokumen dan video. Video, foto dan dokumen. Iya.
sangat akurat, Iya. konkret kok, konkret ya. Gitu. Oke? Itu dulu ya. Oke. Ini terkait tudingan ijazah palsu. Betul Iya, sekali. menuding tanpa dasar, itulah intinya. Itu intinya. Itu intinya ya. Kalau kita mengungkapkan kebenaran ilmiah pasti banyak pihak-pihak yang tidak terima ya Bang ya. Jadi itu kita sedang konsultasi ke tim pengacara ya. Apakah kita nanti akan lapor balik atau tidak itu. Ya karena bagi kami kebenaran ilmiah itu mendewasakan dan mencerdaskan bangsa justru tanpa narasi-narasi yang dikarang-karang. Bang Rismon mengatakan seperti itu, tapi kan kita juga punya dalil bahwa apa yang dituduhkan itu kan tidak berdasar dalam pengertian itu kan secara hukum harus dibuktikan dulu di pengadilan apakah barang ini palsu atau tidak. Jadi tidak bisa semena-mena mengatakan bahwa itu palsu sebelum putusan pengadilan. Nah itu sebabnya kita melaporkan ketiga oknum ini ya, karena kita melihat bahwa perbuatan mereka itu kan sudah menyatakan permusuhan, kemudian kebencian, kemudian penghinaan kepada masyarakat luas. Padahal apa yang dituduhkan itu kan belum tentu benar seperti yang mereka inginkan. Nah ini yang kita sayangkan Bang. Kalau semua orang boleh berbicara, menuduh orang, menyatakan palsu tanpa pembuktian di depan pengadilan, saya kira itu menyesatkan semua. Itu pernyataan yang liar menurut saya, Bang. Ya kita sama-sama bukti bahwa kita ada masukin sekitar ada 15-20 bukti video, kemudian dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, yang tidak bisa dibuktikan secara hukum atau belum bisa dibuktikan secara hukum, tetapi sudah berani menyatakan di depan umum. Itu kan merangsang orang untuk bermusuhan, menimbulkan kebencian, penghinaan, bahkan menghasut orang-orang untuk menyerbu orang kepada rumah orang yang tidak bersalah atau belum dibuktikan secara hukum bahwa dia bersalah. Ya saya kira ini perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak boleh terjadi di bangsa kita. Oknum-oknum tertentu seperti ini harus ditutup mulutnya sehingga mereka tidak boleh bicara hal-hal yang di luar hukum, dalam pengertian harus dibuktikan secara hukum dulu dong, Bang. Woi, enak aja loh kalau ijazahnya Jokowi asli ya kita minta maaf. Nggak ada minta maaf, penjara. Tahu penjara. Lo yang dipenjara apa Jokowi yang dipenjara? Kalau ijazahnya Jokowi asli, lo yang dipenjara dong. Enak aja lo bikin rusuh selama ini, udah nama baik Jokowi udah rusak karena lo semua dihujat karena kalian punya pekerjaan. Terus sekarang kalau nanti ditemukan bahwa Jokowi ijazahnya asli, ya paling kita minta maaf, kita cabut masalahnya. Nggak ada cabut-cabut, teruskan. Kalian harus dipenjara. Enak aja. Emang kalian itu siapa yang datang ke rumahnya Jokowi? Polisi bukan, KPK bukan, kejaksaan bukan. Main datang aja tanya ijazah. Nggak ada. Laporkan. Pak Jokowi sekarang kan udah serius mau laporkan. Nah mereka udah deg-degan ini, ya kan? Mana ada orang yang ijazahnya palsu mau berani laporkan mereka? Harus dilaporkan, dan senang banget kita pendukung Jokowi kalau liatin mereka di penjara. Udah 2 nih yang di penjara, udah 2 nih yang biasa teriak-teriak Jokowi PKI apa Jokowi Cina lah apa semua, sebenarnya udah di penjara 2 orang. Tapi adalah yang ibu-ibu tuh yang berhijab, pokoknya adalah itu yang sering teriak-teriak kalau ada demo apa dia selalu teriak-teriak, udah di penjara. Tunggu nih, pengen banget lihat si Roy Suryo nih sama Egy Sujana di penjara sama orang-orang itu. Sekarang Amin Rais tumben sekarang dia bikin video, Mas Joko nggak ada. Lu selalu bilang sama Jokowi Mulyono main apa aja itu. Pengacaranya yang lapor ke Solo bilang begini, nanti kalau dalam persidangan ternyata ijazahnya Jokowi asli ya kita cabut. Nggak ada cabut-cabut, nggak ada. Minta maaf terus cabut, enak aja loh. Mesti penjarain semua si Rismon si Anipar, si Roy Suryo, Dr. Tifa, mesti dipenjarain semua.
termasuk Rocky Gerung, Amin Rais, dipenjarain semua. Kurang ajar benar mereka itu. Jadi kita tunggu aja nih, Jokowi udah serius, hajar terus Pak Jokowi, jangan pernah kalah sama orang ini. Kalau dibiarkan, kacau negara ini.